Selamat berjumpa Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam sapaan Pastoral Ministerium GKJ Klasis Jakarta Bagian Barat dan Klasis Jakarta Bagian Timur. Salam sehat dan tetap semangat. Saudaraku yang terkasih, mari kita awali refleksi pada saat ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah saudara sudah curhat kepada Tuhan hari ini? Apakah saudara sudah curhat kepada Tuhan hari ini? Menapa panjenengan sampun nguduraos wonten ngarsanipun Gusti ing dinten menika? Monggo dipersilahkan untuk direnungkan di rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol via telepon dengan seorang yang sedang isoman di rumah. Beliau mengungkapkan bagaimana beliau mengalami dan merasakan double burden atau beban ganda. Bukan hanya secara fisik merasakan sakit, menderita sakit oleh karena batuk pilek, demam naik turun, juga merasa lemas sekali. Tapi juga tekanan secara psikis. Bagaimana beliau merasakan stigma negatif bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang aib di tengah masyarakat. Namun juga judgement negatif. Wah, ini pasti prokesnya kurang. Sering-sering ke mall itu pasti kadang abe memakai maskernya dan seterusnya. Padahal beliau sudah berusaha untuk memakai prokes, melaksanakan prokes dengan ketat. Jadi beliau merasa sakit dan gerantes, ketulo-tulo keloro-loro, karena stigma negatif dan judgement negatif yang beliau terima. Beliau hanya bisa menangis dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mencurahkan segala perasaannya satu persatu. Sakit hati, semplang lokro, ketulo-tulo, keloro-loro, pedih, gerantes kepada Tuhan. Sampai akhirnya hati beliau merasakan kelegaan. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirim sahabat-sahabat yang care dan peduli serta mau untuk menguatkan hati beliau. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, mengapa beliau mau curhat kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik. Mengapa beliau mau curhat? Karena beliau percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya, maka saya akan curhat. Kalau saya tidak percaya, bagaimana saya akan curhat? Inilah juga yang ditekankan oleh pemazmur kepada umat agar mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat 9 demikian. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang terkasih, mengapa pemazmur mendorong umat untuk melakukannya? Karena pemazmur sendiri juga pernah merasakan bagaimana orang-orang yang memusuhinya dengan dusta, dengan cercaan, serangan yang membuat hati pemazmur keloro-loro dan akhirnya berlindung kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan sehingga Tuhan melindunginya dan pemazmur menghayati, merefleksikan Tuhan sebagai gunung batu, kota benteng, perisai dan tempat perlindungan baginya. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, curahkanlah isi hatimu kepada Allah. Dan saudara-saudara melihat gambar atau lukisan yang ada di sebelah saya, ini adalah
lukisan tentang Yesus yang berdoa mencurahkan isi hatinya kepada Bapa di Taman Getsemani. Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana pagi seringkali berdoa, malam berdoa, mencurahkan isi hati kepada Bapa, dan pada puncaknya di Getsemani mengungkapkan kegalauannya kepada Bapa sebelum masuk di jalan salib. Kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Dan peluhnya, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Dan malaikat menguatkan hati Yesus menuju salib. Mencurahkan isi hati kepada Bapa. Saudaraku yang terkasih, ini semua menjadi refleksi bagi kita supaya kita mengembangkan intimitas, kedekatan relasi curhat dengan Bapa, dengan Tuhan. Sehingga kita bukan hanya mengembangkan cinta transaksional, yang jual beli atau untung rugi. Kalau saya menyembah Tuhan, maka saya harus mendapat berkat. Kalau tidak, saya pergi. Kalau misalnya Tuhan memberkati saya, baru saya akan menyembahnya. Kalau tidak, saya pergi. Itu cinta transaksi sementara, temporer, tidak langgeng. Tapi kita kembangkan cinta yang sifatnya itu sejati, relasi. Mencurahkan isi hati, Allah sebagai sahabat bagi kita. Sehingga kita memiliki cinta yang tulus dan sungguh-sungguh dengan Allah. Following Jesus not only about knowledge, but primarily is about relation. Mengikut Yesus bukan semata soal pengetahuan tentang Yesus, tetapi soal relasi intim dengan Tuhan Yesus. Mari kita ajak anak-anak kita, bukan hanya silakan atau ayo kamu rajin sekolah minggu, ayo kamu rajin ke gereja, tetapi juga ayo curhat kepada Tuhan Yesus. Sehingga bukan hanya aktivisme, kegiatan yang kita ajarkan, tapi relasi, relasional, intimitas anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Selalu kita bertanya kepada anak kita setiap hari, anakku, sudahkah engkau curhat hari ini? Tentang kegalauanmu di sekolah, tentang apa yang buat kamu suka, apa yang buat kamu sedih hari ini. Kamu punya persoalan apa mengenai masalah sekolah, masalah guru, teman, persahabatan, masalah sakit, mengenai pacar, gebetan, dan seterusnya. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Anakku, sudahkah engkau curhat hari ini? Nah, pertanyaan itu juga bagi kita semuanya. Sebagaimana di awal refleksi tadi, kita renungkan baik-baik dan sungguh-sungguh pertanyaan ini. Saudara, apakah saudara sudah curhat hari ini? Selamat mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.